إله إلا الله محمد رسول الله. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada para teman-teman jamaah dalam acara Women Institute Indonesia. Women Institute Indonesia atau WII merupakan salah satu dari kegiatan Masjid Kampus UGM yang dilaksanakan setiap hari Kamis sore dengan pembahasan mengenai isu-isu terkait perempuan. Bagi teman-teman jamaah yang ingin mengetahui update informasi seputar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM, dapat mengikuti dan memantau akun Instagram Masjid Kampus UGM di @masjidkampusugm dan kanal YouTube Masjid Kampus UGM. Oke, mari kita mulai acara ini. Jadi berbeda dengan 3 pertemuan sebelumnya yang membawa tema terkait perempuan dalam bayang-bayang kekerasan, pada pertemuan hari ini Women Institute Indonesia atau WII menawarkan tema baru yaitu perempuan dan budaya. Dengan sesi pertama pada sore hari ini membahas mengenai perempuan dan budaya, meninjau awal mula gerakan berbasis gender yang akan dibersamai oleh Bu Laili Mutmainah selaku pembicara. Bu Laili Mutmainah ini seorang dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, dengan fokus kajian beliau itu adalah filsafat politik, politik lingkungan, feminisme dan logika. Adapun salah satu karya beliau yaitu membincang kesetaraan gender dalam Islam yang telah dipublikasi dalam jurnal filsafat tahun 2006. Ya, selamat datang Bu Laili. Sebelum Bu Laili menyampaikan pemaparannya terkait perempuan dan budaya, meninjau awal mula gerakan berbasis gender, izinkan saya, Aryani sebagai moderator, untuk menyampaikan sedikit terkait apa yang sekiranya nanti akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin teman-teman jamaah sendiri sudah mengetahui konsep bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki sudah tercipta sejak dahulu kala. Nah, praktik budaya patriarki ini masih berlangsung hingga saat ini di tengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan haknya perempuan. Nah, praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga hasil dari praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia. Yang salah satu dampaknya adalah dibatasinya ruang gerak perempuan dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan bahkan dalam pernikahan. Jadi peran seorang perempuan dalam sistem sosial yang rendah ini mengakibatkan perempuan dipandang sebagai orang kedua dominasi laki-laki dalam hal pembagian kerja. Karena di sini laki-laki yang selalu mengambil peran pertama dalam mengambil keputusan. Oke, sedikit dari saya terkait pantikan tersebut, langsung saja kita sambut Ibu Laili Mutmainah untuk memaparkan lebih lanjut kepada kita terkait bagaimana sih latar belakang munculnya superioritas laki-laki ini terhadap perempuan dan bagaimana mungkin nanti bagaimana Islam memandang hal tersebut. Kepada Bu Laili, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan ya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ini kondisinya sedang banyak yang sakit flu gitu. Saya mungkin manggilnya mbak-mbak semua ini, masih mbak-mbak semua gitu kan. Kalau saya kan sudah punya anak gitu ya. Oke, tema tentang gender ini sebenarnya sudah sangat familiar saya kira ya di telinga kita gitu. Kalau bicara tentang gender itu orang kemudian selalu mengarahkannya pada gender itu pasti kaitannya dengan feminisme itu ya gitu kan. Nah, mungkin kita perlu ngawali dulu dengan membedakan secara jelas yang dimaksudkan dengan gender itu apa. Kemudian seks itu apa gitu. Mungkin di kajian sebelumnya sudah pernah. Nah, dari bisa geser ke slide selanjutnya, mungkin bisa sambil jalan saja. Ini beberapa tema yang nanti akan kita coba paparkan ya. Mungkin beberapa sudah pernah dibahas, tapi saya kira tidak apa-apa untuk menata alurnya supaya bisa lebih mudah dipahami. Jadi setelah kita tahu sebenarnya gender itu apa, apakah dia itu memang alamiah sebagai bawaan biologis begitu atau sebenarnya konstruksi sosial
Itu yang nanti muncul dalam perdebatan dua teoretik utama. Kemudian setelah jelas perbedaannya, kita masuk ke beberapa contoh relasi gender dalam peradaban-peradaban besar dalam masyarakat. Ada Cina begitu ya, kemudian Yunani, Romawi, kemudian mungkin juga Arab dalam konteks ini gitu. Pola relasinya seperti apa. Kemudian, nah tadi yang saya bilang, ketika bicara gender itu tidak kemudian orang bisa melepaskan dengan terminologi feminisme. Nah, memang istilah istilah feminisme itu sendiri kemudian pertama kali digunakan nanti akan muncul dalam beberapa beberapa tulisan begitu untuk membedakan tadi, untuk membedakan secara jelas yang namanya atau dimensi seksualitas itu di mana, gender itu di mana, sehingga feminisme itu muncul di sana. Kemudian dalam kajian keislaman, ini yang tema yang sangat agak sensitif kalau saya bilang begitu ya. Membicarakan isu gender dalam kajian agama tertentu, tidak cuma Islam, itu sangat memicu paranoia itu, ketakutan itu, sensitivitasnya tinggi itu. Kenapa? Karena yang namanya agama itu punya klaim kebenaran gitu kan, dan model yang kemudian dibangun itu selalu menekankan pada yang sudah benar itu ini gitu kan, di luar itu nggak boleh gitu kan. Nah, dalam konteks ini kemudian kita nanti coba melihat sebenarnya perspektif gender dalam Islam itu sendiri seperti apa, kaitannya nanti karena saya pendekatannya lebih ke filsafat ya, maka kita akan coba melihatnya dengan perspektif hermeneutiknya gitu. Kemudian perkembangan gender di dalam konteks Indonesia sendiri seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, bedanya seks dengan gender itu apa gitu. Saya kira sebenarnya secara umum sudah tahu gitu kan, kalau seks itu lebih pada anatomi biologis. Kalau misalnya laki-laki itu ya dia punya jakun misalnya gitu kan, kemudian dia memproduksi sperma, dan ada beberapa anatomi biologis lain yang jelas tidak dimiliki oleh perempuan. Gitu. Kalau perempuan ya dia punya ovarium gitu. Meskipun sudah operasi jadi perempuan, tapi kalau nggak punya ovarium ya sebenarnya dipertanyakan keperempuanannya gitu kan. Nah, ketika kita bicara terkait dengan anatomi biologis, itu sebenarnya kan sesuatu yang memang nggak bisa dipertukar tempatkan gitu. Maka itu disebut dengan kodrat, sesuatu yang nggak bisa ditukar gitu. Kalau misalnya kita bicara bahwa laki-laki tomboy misalnya, tomboy itu juga bisa dimiliki oleh perempuan gitu, sifat ketomboyan atau mungkin maskulin gitu ya. Tidak harus kemudian seorang hanya laki-laki saja yang punya karakter itu. Bisa saja kita temukan ada perempuan yang juga punya karakter sama. Kalau masih bisa dipertukar tempatkan, itu sebenarnya bukan yang kemudian bisa katakan sebagai kodrat gitu. Kalau sudah ngomong kodrat itu sebenarnya nggak bisa lagi ditukar tempatkan. Nggak bisa misalnya laki-laki menyusui gitu kan, nggak bisa. Gitu. Atau hamil misalnya. Itu sangat karakteristik perempuan atau ya hanya perempuan yang bisa mengalami fase itu atau menstruasi dan seterusnya. Jadi seks itu berkaitan dengan hal-hal yang memang bawaan biologis, anatomi biologis, kemudian komposisi hormon dan seterusnya yang tidak bisa dipertukar tempatkan. Tapi kalau gender itu konstruksi budaya. Jadi atribut-atribut terkait dengan idealnya laki-laki itu seperti ini, idealnya perempuan seperti ini. Kalau perempuan misalnya harus dia harus kemudian pandai masak, misalnya begitu ya, pinter dandan, misalnya begitu. Itu kan konstruksi budaya bahwa kalau idealnya perempuan menurut konstruksi budaya tertentu itu kayak gitu. Kemudian kalau laki-laki misalnya harus maco, misalnya begitu ya, nggak boleh nangis, misalnya itu juga konstruksi budaya. Nah, ketika kita bicara terkait dengan gender, misalnya kalau dilihat dari ini ya, kita ambil misalnya dari pengertiannya Lips itu. Yang namanya gender itu harapan-harapan budaya terhadap perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan itu harusnya seperti apa, laki-laki harusnya bagaimana gitu. Dan sangat mungkin dalam konstruksi budaya yang berbeda akan berbeda. Gitu. Nah, kemudian kita coba lihat dalam konteks relasi gender sendiri, ada dua teori ya, mungkin bisa geser ke slide selanjutnya. Ada dua teori yang kemudian muncul. Apakah gender itu sesuatu yang nature, sesuatu yang alamiah, ataukah sebenarnya nurture, konstruksi budaya tadi gitu. Kalau dipahami dalam perspektif gender sebagai sesuatu yang nature, sebagai sesuatu yang alamiah, maka
yang namanya tadi karakteristik atau harapan-harapan ideal itu dianggap sebagai konsekuensi alamiah dari ketika dia berjenis kelamin laki-laki atau ketika dia berjenis kelamin perempuan gitu. Tapi kalau dipahami dalam sudut pandang nurture, konstruksi budaya, maka semua itu sebenarnya bentukan budaya gitu. Terkait dengan idealisasi tentang laki-laki harusnya seperti apa atau perempuan harusnya seperti apa begitu. Oke, dua teori besar ini yang sebenarnya muncul, kemudian kita mungkin sekilas saja ya, supaya nanti diskusinya bisa lebih banyak, beberapa model relasi gender yang kita temukan dalam beberapa peradaban besar. Di Cina, sebelum Konfusius itu sebenarnya perempuan diletakkan dalam kondisi yang relatif bagus gitu ya, dihormati gitu. Tapi ketika kemudian masuk ke masa pemerintahan Konfusius, patriarki itu tadi, bahwa ayah kemudian memiliki kekuasaan yang sangat besar gitu. Konsep patriarki itu kan meletakkan bahwa ayah itu sebagai atau bapak begitu ya, yang jelas dia berjenis kelamin laki-laki begitu, dia punya posisi yang sangat dominan dalam struktur keluarga. Dia akan menentukan yang baik yang harus dilakukan oleh anggota keluarganya seperti apa, dan yang lain harus ngikut gitu, harus manut gitu ya. Nah, di Cina waktu itu ketika Konfusius itu memerintah, posisi ayah kekuasaannya itu besar sekali, sampai kemudian dia bisa menjual istrinya gitu atau anaknya itu sebagai apa? Sebagai budak gitu. Dan ini jelas kalau kita bicara dalam sudut pandang persamaan hak jelas bertentangan kan gitu kan. Kemudian di Hindu misalnya, mungkin kalau yang pernah lihat ini ya cerita Ramayana gitu atau Mahabharata gitu, itu posisi perempuan sebenarnya sangat bergantung juga pada laki-laki itu, dominasi laki-laki dalam konteks ini. Kalau misalnya sudah berkeluarga, hak hidupnya itu kemudian ditentukan dengan masa hidupnya si suami itu. Artinya kalau si suaminya sudah meninggal, istrinya juga harus ngikut gitu dengan dia ikut dibakar gitu, hidup-hidup gitu. Itu kan kondisi yang sangat miris begitu ya. Atau misalnya di Romawi pada waktu itu wanita sepenuhnya berada di dalam kekuasaan si ayah ketika belum menikah. Tapi kalau sudah menikah nanti haknya itu beralih ke suaminya. Diminta untuk mengerjakan semua pekerjaan domestik, pekerjaan yang lain ya harus ngikut gitu kan. Bahkan tidak punya konsep tentang properti gitu, tentang hak milik. Ya semua jadi hak miliknya laki-laki gitu. Kalau dilihat lagi dalam peradaban yang lain, misalnya di Arab misalnya begitu ya, Anda mungkin pernah membaca salah satu ayat bahwa ketika misalnya pada masa jahiliyah gitu ya, ketika kemudian Islam belum masuk, orang-orang Arab itu kalau dikabari punya anak perempuan kan mereka kecewa sekali gitu kan, wajahnya merah gitu kan, pucat, dan kemudian perilaku terhadap si anak perempuan itu sangat tidak baik. Ada yang bahkan kemudian dibunuh atau dikubur secara hidup-hidup kan begitu. Nah kondisi yang sangat kalau kita bandingkan dengan era sekarang pasti sangat sudah jauh berbeda gitu. Kita lihat lagi misalnya dalam kehidupan peradaban yang lain, misalnya di Yunani, mungkin bisa geser. Saya agak cepat saja mungkin bisa, supaya nanti perdebatan di dalam dimensi hermeneutiknya bisa lebih panjang. Nah ini di masyarakat Yunani ya, Yunani itu kan terkenal dengan beberapa filsuf yang cerdas begitu, yang kemudian mengalihkan dari mitos ke logos gitu kan. Orang kemudian diajak untuk berpikir secara rasional gitu. Tetapi ternyata dalam relasi laki-laki dan perempuan, mereka tetap mensubordinasi perempuan gitu. Perempuan itu tetap hak miliknya laki-laki. Ketika kita melihat dalam konteks masyarakat Yunani ya, laki-laki bebas misalnya punya istri banyak gitu, dan kemudian mau memperlakukan kayak apa yaitu sepenuhnya jadi haknya si laki-laki gitu. Ini mungkin sama, mirip lah dengan beberapa kondisi dalam masyarakat yang lain di Arab juga sama saya kira sebelum masuk peradaban Islam begitu ya. Atau mungkin kita lihat dalam peradaban Yahudi, masyarakat yang sangat cerdas juga gitu. Ketika melihat relasi yang terbangun antara laki-laki dengan perempuan pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang lebih diistimewakan adalah anak laki-laki. Dia memperoleh akses pengetahuan gitu ya, sekolah dan seterusnya. Kalau anak perempuan cukup belajar di rumah, belajar nulis gitu ya, berhitung sama ibunya, belajar agama gitu. Tapi di luar itu tidak. Nah, beberapa kondisi ini kemudian menunjukkan pada kita bahwa memang dalam peradaban atau dalam perkembangan budaya masyarakat kita yang namanya patriarki itu dominan sekali gitu. Sampai dengan sekarang ya.
Nah, ketika kita tahu kondisi itu, kita bisa kemudian mencoba untuk mencermati dari munculnya berbagai macam upaya atau gerakan yang dilakukan oleh orang menyebutnya dengan feminis ya, kalangan feminis. Tapi feminis ini mungkin perlu kita klarifikasi. Ketika kita menyebut feminis itu tidak tunggal sebenarnya. Jadi yang namanya feminis, bisa sambil geser slide-nya. Feminis itu sebuah ideologi yang sebenarnya beragam. Jadi di dalam feminisme itu sendiri ada beragam macam ideologi yang bisa jadi satu ideologi feminis, misalnya katakanlah feminis liberal ya, gagasan feminis liberal ini mungkin bisa agak diterima dalam masyarakat kita. Tapi misalnya feminis yang radikal gitu, feminis radikal itu gagasannya juga ditentang oleh beberapa feminis yang lain, ekofeminis, teologi feminis misalnya gitu, atau feminis liberal sendiri itu juga menentang gitu. Nah artinya dalam konteks gerakan feminis sendiri kita tidak bisa memaknainya sebagai ideologi yang tunggal, itu yang pertama. Jadi jangan membayangkan kalau ngomong feminis itu satu, enggak gitu. Ada berbagai macam dan bisa jadi mereka itu saling berbenturan sendiri itu antara satu dengan yang lainnya. Tapi bahwa kemudian setiap ideologi yang mengatasnamakan feminisme itu kemudian mencoba untuk memahami gitu ya, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya subordinasi tadi, kemudian gimana ya caranya kemudian keluar dari kondisi tadi gitu kan, strateginya seperti apa gitu. Tetapi dengan pendekatan atau ini ya basis ideologi yang berbeda-beda tadi gitu. Pada awalnya memang munculnya feminisme ini sebagai sebuah gerakan sosial yang kemudian dikenal dengan women movement gitu. Ketika ada upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam masyarakat. Tetapi kemudian di dalam perkembangannya tidak terbatas pada pemahaman sebagai sebuah gerakan sosial, tapi sebagai sebuah gerakan kemanusiaan. Karena sebenarnya apa? Subordinasi itu memang mungkin secara kuantitatif yang banyak kita lihat adalah perempuan begitu. Tapi bahwa kemudian tindakan diskriminatif yang kemudian menyebabkan terjadinya kerugian ketika ada satu jenis kelamin tertentu yang disubordinasi itu mungkin saja terjadi tidak hanya pada perempuan, tapi bisa juga pada laki-laki. Nah, kesadaran bahwa ketika ada satu jenis kelamin tertentu yang itu diperlakukan secara diskriminatif itu akan memunculkan kerugian yang kemudian tidak hanya pada perempuan ya, poinnya di sana, tapi bisa juga pada laki-laki. Ini kan yang kemudian mengarahkan pada gerakan feminisme sebagai sebuah gerakan kemanusiaan. Jadi membangun kesadaran bahwa bisa saja semuanya itu akan nggak harus perempuan ya dalam konteks ini yang akan dirugikan, bisa juga laki-laki dalam konteks ini. Saya mungkin bisa contohkan ini, ketika perempuan bekerja, ya mungkin mbak-mbak juga sama ya, ketika di kampus kuliah di rumah itu kan tetap mengerjakan apapun gitu kan, sama saya juga di samping bekerja saya di rumah mengerjakan hal-hal domestik gitu. Ketika sudah masuk ke fase purna tugas itu kan perempuan tuh ya relatif biasa saja wong, ketika di rumah dia sudah terbiasa kok mengerjakan apapun gitu kan, mulai dari hal-hal yang sangat sepele sampai kemudian yang sangat luar biasa misalnya begitu. Tapi bandingkan dengan laki-laki. Laki-laki itu secara struktur budaya ketika sudah di rumah kecenderungannya adalah dia tidak kemudian terlibat secara intens dalam ranah domestik. Mungkin ada beberapa ya yang kemudian memiliki pemahaman yang sudah lebih moderat gitu ya, yang lebih terbuka bahwa yang namanya domestik bukan sekedar urusan perempuan, tapi kalau sudah berkeluarga ya baik laki-laki maupun perempuan gitu kan, suami maupun istri sama saja harus terlibat gitu kan dalam relasi yang adil gitu dalam konteks ini. Nah, ketika misalnya ya ada laki-laki yang kemudian sudah bekerja, sudah masuk ke masa purna tugas, ketika dia tidak terbiasa masuk ke dalam ranah domestik untuk bekerja, kalau sudah di rumah ngapain? Ya sudah gitu kan, duduk misalnya begitu, baca koran, buka HP misalnya begitu. Dan efeknya di mana? Kalau orang sudah terbiasa untuk beraktivitas secara padat, lalu berhenti jegrek gitu kalau dalam istilahnya orang Jawa, itu efek ke fisiknya akan imbasnya untuk penurunan kemampuan fisiknya lebih cepat gitu, dibandingkan mereka yang tetap beraktivitas gitu. Maka sebenarnya kalau bicara seperti itu, melihat contoh yang tadi, yang dirugikan siapa gitu? Laki-laki gitu. Tidak, artinya dalam contoh tadi ya, meskipun sebenarnya kalau secara kuantitas mungkin lebih banyak perempuan yang mengalami kerugian atau mungkin diskriminasi dalam konteks ini gitu. Nah, jadi poinnya ketika kita melihat bahwa dalam perkembangannya feminisme ini enggak cuma ditujukan untuk perempuan.
banyak feminis-feminis yang laki-laki gitu. Misalnya kalau kita lihat ada di Mesir itu Asghar Ali Engineer misalnya begitu ya. Dia laki-laki tapi sangat sangat punya intensi yang besar untuk bicara terkait dengan gagasan kesetaraan ini gitu. Jadi ketika kita memahaminya dalam konteks feminisme sebagai sebuah gerakan kemanusiaan, maka gerakan ini tidak hanya ditujukan untuk perempuan, tapi bagi siapa saja yang kemudian merasa dirugikan ketika ditindas oleh konstruksi sosial tadi. Oke, nah kita coba bergeser ke keragaman ideologi ya. Ini perkembangannya, mungkin bisa langsung geser ke slide selanjutnya. Nah, mungkin nggak terbaca ya, kecil-kecil gitu. Nah, dalam konteks ideologi, tadi saya katakan feminisme itu bukan satu ideologi yang tunggal. Ada berbagai macam ragam yang kemudian mencoba untuk memahami tadi. Sebenarnya apa ya yang menyebabkan relasi gender tadi itu tidak adil begitu antara laki-laki dengan perempuan. Perspektif feminis liberal itu kan memahami bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu posisinya sama. Betul bahwa secara anatomi biologis berbeda ya, dan itu dia agak moderat gitu. Kalau kemudian melihat kapasitas fisik perempuan memang beda kok gitu. Dia memahami itu dan menerima itu. Tetapi yang lebih dia tekankan oleh feminis liberal adalah manusia perempuan berjenis kelamin perempuan itu memiliki kapasitas rasionalitas yang sama seperti halnya laki-laki. Yang kemudian tidak boleh atas dasar keperempuanannya kemudian disubordinasi begitu. Maka gerakan feminis liberal itu nanti upaya-upaya yang kemudian dilakukan lebih pada memberikan ruang pendidikan gitu ya untuk perempuan diberikan kesempatan untuk masuk ke domain publik gitu. Kalau misalnya kita lihat di undang-undang yang terkait dengan pemilu itu ya, perempuan diberi porsi 30% misalnya untuk masuk ke parlemen. Itu sebenarnya gaya-gaya feminis liberal ya, untuk bagaimana mengafirmasi perempuan bisa masuk ke domain publik. Tetapi gagasan feminis liberal ini nanti ada bahayanya juga sebenarnya. Artinya kalau misalnya kita melihat dalam konteks struktur masyarakat kita, perempuan yang bekerja, ketika dia bekerja, kemudian relasi yang terbangun di dalam lingkup keluarganya itu masih patriarkis tadi, kesadaran bahwa domain domestik itu ya urusannya perempuan gitu kan. Saya jadi laki-laki, jadi suami kalau udah di rumah ya nggak mau tuh ngurusin urusan domestik. Nah, ketika perempuan bekerja, sementara struktur di dalam keluarganya itu masih patriarkis sekali, yang kemudian terjadi adalah double burden. Dia bekerja di rumah, pulang masih kerja lagi, kan gitu kan? Kelelahan berganda akhirnya begitu, beban ganda buat dia gitu. Artinya kondisi yang dibayangkan oleh feminis liberal bahwa kesenjangan atau diskriminasi itu hanya semata-mata faktor karena perempuan nggak punya akses ekonomi, itu nggak juga ternyata. Dan itu dijawab oleh feminis sosialis. Dia melihat bahwa tawaran yang dimunculkan oleh feminis liberal itu sesungguhnya ada persoalan gitu terkait dengan tadi. Kalau di dalam struktur masyarakat kita relasi yang terbangun itu masih timpang, maka tetap saja meskipun perempuan masuk ke ranah publik, dia akan tetap mengalami kondisi-kondisi yang terdiskriminasi ketika masuk ke ranah domestik gitu. Maka dalam tawarannya feminis sosialis ini dia membayangkan kalau mau membangun sebuah sistem relasi yang adil begitu ya, relasi yang adil gender antara laki-laki dan perempuan, strukturnya ini harus dibenahi dulu gitu. Dan caranya gimana? Ya harus dibangkitkan dulu kesadarannya bahwa perempuan itu harus disadarkan bahwa relasi itu timpang dan kamu dirugikan dengan sistem itu gitu. Persoalannya kadang-kadang kita merasa nyaman gitu, dengan sistem tadi gitu kan, merasa sudah berada di comfort zone gitu kan, nggak mau bergeser tuh, udah aku baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya kalau kemudian kita melihat ada persoalan tadi relasi yang timpang gitu dalam konteks ini gitu. Nah, feminisme sosialis melihat itu. Jadi struktur yang kemudian terbangun dalam masyarakat kelas, dominasi tadi dalam konteks kehidupan sosiokultural kita itu yang kemudian harus dibenahi dulu gitu. Baru kemudian bisa membuat relasi itu menjadi lebih adil gitu. Gagasannya kan jadi agak berbeda gitu kan. Nah, berbeda lagi dengan perspektifnya feminis radikal. Feminis radikal ini ekstrim ya, dia posisinya memang menganggap laki-laki itu sebagai sumber persoalan gitu. Sehingga
lesbianisme misalnya, kalau dalam sudut pandangnya feminis liberal dia mengakomodasi itu karena dianggap sebagai upaya untuk mensetarakan perempuan. Gagasan dia ini atau gagasan feminis radikal ditentang oleh beberapa feminis yang lain gitu. Oleh feminis liberal misalnya begitu ya, ataupun misalnya kita lihat dalam ekofeminis, mungkin dalam slide selanjutnya, ekofeminis itu perspektifnya sangat jauh berbeda. Jadi dia melihat bahwa model-model tawaran feminisme yang berkembang sebelumnya itu mencoba untuk menggeser dominasi dominasi maskulinitas, tapi kemudian cara-cara yang digunakan itu pun dengan cara-cara yang maskulin juga gitu. Dan itu dia tentang gitu. Kalau dalam sudut pandangnya ekofeminis, dia melihat bahwa sebenarnya kita bisa menganalogkan begitu ya, bahwa tatanan yang ada di alam ini, misalnya bumi begitu ya, tatanan yang ada di alam ini lambang keibuan gitu, bahwa ibu itu simbol dari pemelihara, kemudian merawat begitu ya. Ada relasi-relasi yang sebenarnya kita bisa analogikan gitu antara alam dengan keibuan gitu. Nah, ekofeminis ini mencoba untuk memberikan tawaran kalau mau mengubah, gunakan pendekatan-pendekatan yang feminin gitu, jangan maskulin gitu. Yang itu kemudian akan jauh lebih bisa memberikan tawaran begitu. Atau kalau dalam bayangan ekofeminis itu kondisi yang sekarang itu sudah sangat timpang karena sangat kuat maskulinitasnya begitu. Dengan perspektif ekofeminis dia mencoba menawarkan, mestinya pendekatan yang kita tawarkan itu ya sangat feminin saja gitu, dengan mengunggulkan tadi sifat-sifat keibuan, perawatan dan seterusnya, maka relasi dengan kealaman itu sangat kuat. Dia mencoba, atau ekofeminis ini mencoba memberikan relasi atau membangun relasi begitu ya antara alam dengan gerakan feminis itu sendiri, dan banyak digunakan dalam pendekatan-pendekatan yang berkembang sekarang gitu. Kemudian, nah ini yang menarik teologi feminis, karena ini kan tadi di tornya itu diminta untuk mendekatkan dengan Islam begitu ya. Teologi feminis itu salah satu perspektif yang kemudian muncul dalam kajian teologi di dalam kajian mazhab pembebasan atau teologi pembebasan. Kalau kita coba lihat sebenarnya spiritnya nggak jauh beda dengan feminis sosialis, karena dia mencoba untuk mengorek lagi struktur sosiokulturalnya seperti apa, tetapi penekanannya adalah pada ajaran agama begitu. Teologi feminis ini yang kemudian coba disoroti adalah kalau agama itu ditafsirkan begitu ya dengan ideologi yang patriarkis, maka nanti yang kemudian muncul adalah akan menyudutkan perempuan begitu. Padahal dalam perspektif teologi feminis, agama itu membebaskan. Agama itu kemudian akan memberikan tawaran-tawaran yang itu memberikan keadilan gitu untuk semuanya gitu. Sehingga upaya yang kemudian dilakukan adalah melakukan pembebasan dari dogmatisme tafsir tradisional yang cenderung bias laki-laki. Nah ini beberapa ragam ideologi feminis. Kalau tadi mungkin kalau yang sudah pernah baca bukunya Gadis Arifia, dia kan membuat pembabakan dalam ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu ya. Feminis gelombang 1 itu fokusnya pada hak sipil politik. Jadi pendidikan, ekonomi gitu ya, memperoleh hak suara misalnya begitu. Sementara kalau yang gelombang 2 itu fokusnya ke tadi mengubah struktur dominatif yang patriarki. Kalau gelombang 3 itu yang muncul pada model feminis multikultur atau eksistensialis atau posmo, itu dia lebih pada melihat pada keragaman budaya. Jadi misalnya nih, penindasan atau diskriminasi yang terjadi pada perempuan kulit putih itu beda dengan perempuan kulit hitam. Yang terjadi di Indonesia misalnya pada kelompok perempuan menengah ke bawah dengan kelompok perempuan menengah ke atas itu beda kondisinya gitu. Nah dia menyoroti ke sana gitu. Kalau dalam pola-pola yang gelombang ketiga ya, lebih melihat pada variasi kondisi yang kemudian muncul. Oke, saya langsung saja ke model yang ini, problem perdebatan hermeneutiknya. Oke, bisa lanjut saja. Lanjut. Nanti kalau mau diminta slide-nya boleh, bisa ke panitia ya. Mungkin bisa untuk bacaan gitu kan. Nah, kita fokus langsung saja ke gender dalam Islam itu seperti apa. Masuknya ya dalam kajian teologi feminis. Nah, dalam kajian teologi feminis ini yang kemudian dilakukan adalah dengan membantah penafsiran-penafsiran ataupun fikih yang dianggap merugikan perempuan.
asumsi yang kemudian dibangun atau yang kemudian mendasari dari pemikiran teologi feminis ini adalah yang pertama bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki gitu. Karenanya dia posisinya akan selalu inferior, dan ini ada dalam berbagai macam kisah-kisah Israiliyat ya. Pengaruhnya nanti sampai tidak hanya pada dimensi sosial politik, bahkan sampai ke ekonomi gitu, psikologis juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perempuan itu dipahami sebagai penyebab kejatuhan manusia dari surga gitu. Serta yang ketiga, karena perempuan itu diciptakan gitu ya, setelah Hawa diciptakan setelah Adam kan begitu, perempuan diciptakan tidak hanya dari laki-laki tapi juga untuk laki-laki. Nah, asumsi-asumsi ini, tiga asumsi ini, kalau dalam pemikirannya Fatimah Mernissi ya, Fatimah Mernissi itu teolog Muslim yang kemudian bersama juga dengan Rifat Hasan, Asghar Ali Engineer, dia mencoba untuk mendekati problem-problem yang sebenarnya menyebabkan kenapa ya subordinasi itu seperti sudah terpatri gitu di dalam konteks agama begitu, dalam konteks keyakinan agama gitu. Saya kira tidak cuma Islam, terjadi dalam Kristen juga sama gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat problemnya apa toh sampai kemudian muncul semacam ini begitu ya. Dekonstruksi dalam ini yang kemudian nanti akan dilakukan. Jadi ketika tadi fokusnya adalah pada upaya untuk menafsirkan kembali mungkin ayat ataupun hadis yang dianggap bias gender begitu ya. Asumsinya adalah penafsirnya karena banyak laki-laki gitu. Sementara yang namanya pengetahuan itu kemudian memiliki relasi dengan kekuasaan. Kalau kita pakai perspektifnya Foucault ya, Michel Foucault, filsuf Prancis begitu. Jadi ketika ada struktur pengetahuan tertentu yang dibentuk di sana, sebenarnya ada unsur kekuasaan dan kepentingan. Artinya kalau kita bicara apakah setiap pengetahuan itu netral, enggak juga gitu. Ada kepentingan di sana itu dalam konteks ini, termasuk nanti orientasi nilai ya, itu akan kita temukan gitu. Jadi sebenarnya enggak ada yang kemudian sungguh-sungguh bebas kepentingan, itu enggak ada gitu. Kalau pakai perspektifnya Foucault, karena selalu ada relasi kuasa, knowledge power gitu, selalu ada relasi antara kekuasaan dengan kepentingan dalam konteks ini. Sementara dalam proses perjalanan kesejarahan itu penafsirnya kebanyakan kan laki-laki gitu. Dan dalam konteks ini kemudian tujuan penafsir itu kalau kemudian kita coba dekatkan dengan tadi ya upaya mendekonstruksi penafsiran agama itu akan sangat bergantung pada tujuan penafsirnya gitu. Oleh karena itu feminis, utamanya teologi feminis begitu, mencoba untuk mendekatkannya dengan yang namanya teks itu mestinya dipahami juga tidak boleh lepas dari konteks gitu. Jadi kalau dalam hal ini menjadi lebih kontekstual ya. Jadi tidak kemudian hanya melihat dari sisi agama gitu, tapi juga dari sisi dari sisi spiritnya, maksudnya dia atau dalam konteks ini misalnya ayat ya, ayat itu diturunkan dalam konteks yang seperti apa, spiritnya seperti apa, begitu. Itu kemudian juga dilihat gitu, sisi sosial ekonominya gitu, sosial kulturalnya seperti apa gitu, serta menguji kesahihan hadis gitu, yang kemudian diklaim sebagai hadis-hadis yang misoginis. Itu beberapa poin yang ditawarkan oleh teolog-teolog feminis tadi begitu. Nah, selanjutnya kita bisa geser ke slide selanjutnya. Ketika kemudian kita mencoba untuk membacanya dalam sudut pandang teologi feminis juga, kita bisa melihat bahwa di dalam problemnya itu sebenarnya di mana toh kok sampai kemudian muncul beragam perbedaan gitu. Ketika kita memahami bahasa itu kan simbol, bahasa itu tanda gitu toh. Dan kemudian kita bisa memaknainya atau menafsirkannya dalam konteks ini. Ketika menafsirkan itu kan situasi penafsir itu akan bermain, akan kemudian mengambil peran dalam konteks ini. Ketika kemudian di dalam setiap konteks kebahasaan itu ada unsur material dan unsur mentalnya, maka dalam konteks ini kemudian kita bisa melihat bahwa proses penafsiran itu mestinya tidak hanya memperhatikan dari aspek materialnya, tapi juga aspek mentalnya. Oke, slide selanjutnya.
Nah, fokusnya di dua slide terakhir ini ya. Jadi ketika misalnya kita melihat dalam konteks kajian feminis Islam, itu muncul dua, kalau kita bisa katakan mungkin mainstream begitu. Yang satu mencoba untuk memahaminya atau interpretasinya itu interpretation as recollection meaning. Jadi interpretasi sebagai upaya untuk mengingat kembali makna, mencoba untuk menemukan makna batin yang kemudian ada dari misalnya ayat tertentu begitu. Konteks ini alur hermeneutiknya atau alur penafsirannya adalah belief is order to understand. Jadi understand in order to believe. Jadi tidak kemudian melepaskan sama sekali aspek keimanan. Dia mencoba untuk memahaminya dari sudut pandang keislaman itu sendiri gitu. Ini yang muncul dalam model interpretasi, misalnya kalau kita baca dalam bukunya The Tao of Islam, Sachiko Murata, itu dia mencoba menjelaskan dengan pola yang sangat recollection meaning. Jadi tidak keluar dari pemahaman atau keyakinan keislamannya. Gitu. Atau misalnya dalam bukunya Ratna Megawangi, itu yang membiarkan berbeda, itu perspektifnya juga sama. Interpretation as recollection meaning, mencoba untuk menemukan makna kembali atau makna batin yang kemudian ada dalam sebuah ayat gitu. Artinya dalam konteks ini tidak ada perspektif di luar yang kemudian dipakai untuk menyoroti konsepsi keadilannya gitu. Dalam konteks ini kemudian relasi yang kemudian muncul itu tidak dipahami sebagai diskriminasi, tapi sebagai sebuah distingsi gitu, sebagai sebuah pembedaan. Tetapi yang juga berkembang di dalam kajian teologi feminis adalah slide selanjutnya, interpretasi sebagai upaya kecurigaan, exercise of suspicion. Jadi model interpretasi yang tadi saya bilang, interpretasi yang kemudian dilakukan atas ayat misalnya atau hadis yang dianggap misoginis oleh kalangan-kalangan feminis, itu ternyata model interpretasi yang kemudian berkembang dalam teolog-teolog feminis itu pun dua model gitu, tidak cuma satu. Kalau yang pendekatannya dengan recollection meaning, dia lebih melihat pada upaya memahami makna batin tadi. Tapi kalau yang exercise of suspicion, itu polanya adalah ada satu konsep keadilan yang kemudian diyakini tadi, ini dipakai untuk menyoroti ayat-ayat atau mungkin ini ya tafsir tadi yang dianggap misoginis gitu. Asumsinya adalah bahwa sebenarnya di dalam ayat tadi itu membawa spirit keadilan, tapi perlu dikonstruksi dulu gitu dengan pendekatan yang dicurigai dulu gitu dalam konteks ini, dibongkar dulu gitu kalau dalam konteks kajian filsafat ya, bongkar dulu baru kemudian kita bisa menemukan sebenarnya spiritnya di mana. Dan caranya adalah dengan tadi kalau kita jelaskan di awal, memahami teks itu tidak sekedar sebagai sebuah tidak dari dimensi materialitasnya saja, tapi dimensi mentalnya juga dipahami dalam konteks ini. Ada penanda, ada petanda gitu kan kalau dalam konteks kebahasaan. Ketika sebuah ayat turun, misalnya dipahami konteks turunnya ayat seperti apa, situasi kenabiannya bagaimana gitu ya, situasi sosiokultural masyarakat seperti apa. Yang itu kemudian akan harapannya ya, kalau dalam sudut pandang yang kedua ini akan membawa pada pemaknaan yang sesungguhnya gitu. Jadi pendekatannya kemudian akan mengarahkan pada sebenarnya agama itu spiritnya tetap keadilan, dan kemudian sayangnya ketika sudah masuk ke interpretasi agak jadi bias gitu. Dan problemnya adalah seringkali tafsir itu dimaknai sudah final gitu. Padahal makna Quran itu kan kemudian membentang gitu ya sepanjang kemudian dalam perjalanan hidup manusia, karena dia sifatnya absolut gitu. Tapi kalau tafsir itu kan hasil kerja manusia yang kemudian sangat dipengaruhi oleh tadi situasi historis, kemudian kepentingan mungkin begitu ya dalam konteks ini. Itu yang kemudian mestinya dibedakan gitu, sehingga masih terbuka ruang-ruang untuk bisa dipahami kembali, ditafsirkan kembali sesuai dengan semangat zamannya gitu. Karena misalnya kita lihat dalam periode kenabian itu ya, kenapa misalnya turun perintah untuk orang nggak boleh nikah dengan sekian banyak, tapi dibatasi sampai 4 gitu kan, kemudian 3, 2, 1 itu kan juga misalnya para feminis melihatnya itu tidak sekedar pada yang tekstual, tapi kemudian dilihat dong konteksnya, misalnya masyarakatnya dulu seperti apa, mereka itu kawinnya dengan berbagai macam pola gitu kan, dari model yang enggak istilahnya
ya macam-macam gitu ya, yang jumlahnya nggak terbatas, orang suka-suka dia gitu. Tapi ini dibatasi loh, dan dalam konteks zamannya itu sudah sangat luar biasa gitu. Artinya apakah kemudian dibuka ruang lagi pemahaman atau penafsiran baru yang itu jauh lebih adil secara gender tadi dengan melihat semangat zamannya. Nah itu yang coba dibangun dalam pola interpretasi sebagai sebuah exercise of suspicion. Jadi upaya untuk kemudian mempertanyakan lagi gitu ya, mendekonstruksi lagi, mempertanyakan untuk sampai pada sebenarnya yang dimaksudkan itu apa gitu. Karena maknanya terbentang dalam waktu itu tadi. Gitu. Oke, yang terakhir itu terkait dengan perkembangannya dalam konteks keindonesiaan. Ini beberapa aturan sebenarnya yang kita bisa lihat kalau dalam konteks Indonesia itu beberapa program ya yang dijalankan oleh pemerintah itu condongnya lebih mengakomodasi gagasan dari feminis liberal sebenarnya. Misalnya dengan pola ini pengarus utamaan gender gitu kan, itu program-programnya kan banyak ya. Perempuan kemudian diberikan ruang ke publik, akses pendidikan, kemudian juga tadi kuota 30% di parlemen itu sangat affirmative action ala feminis liberal. Tapi yang kemudian kita mesti lihat adalah yang namanya affirmative action itu sebenarnya kebijakan yang sifatnya temporal gitu sebenarnya, nggak boleh dalam sepanjang waktu gitu. Artinya kalau kemudian perempuan itu sudah memang siap, ini bisa ditarik gitu, kebijakan afirmatif ini bisa ditarik ketika posisinya sudah memang bersaing secara sama itu mampu. Persoalannya kan kenapa diberikan affirmative action, karena kita perempuan dalam konteks ini secara kultur itu sudah dirugikan gitu, sehingga harus diberikan affirmative action tadi untuk bisa menyamakan dulu gitu. Artinya kalau kemudian sudah sama baru itu bisa diambil dicabut gitu kebijakannya gitu. Konteks ini kita tidak tahu nanti berapa lama gitu ya proses untuk sampai pada posisi yang setara tadi gitu. Tapi yang kemudian mesti dicermati saya kira yang dalam konteks Indonesia ya, yang mungkin juga ini jadi isu yang cukup menarik beberapa waktu kemarin terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau dalam ya yang kemarin agak viral itu ya, ketika bicara tentang KDRT, dimensinya itu kan personal sekali toh, yang kemudian masyarakat mengatakan, kalau urusan rumah tangga itu tabu gitu. Spiritnya feminis adalah the personal is political. Sesuatu yang dikatakan personal itu sebenarnya sangat politis sekali gitu. Artinya problem-problem yang tadi dibilang ini tabu loh, kalau kamu misalnya dipukulin gitu sama suamimu, sudah ini kan nanti jadi aib gitu. Ya itu yang jadi masalah sebenarnya kan di situ gitu. Sesuatu yang dikatakan sangat personal itu sebenarnya sangat politis sekali. Di sana kemudian kita diberikan satu pemahaman bahwa kalau kita mengungkapkan kondisi tadi itu akan merusak nama baik misalnya begitu, atau kemudian keluarga dan seterusnya tercoreng begitu. Padahal sebenarnya itu kemudian akan melindungi kita gitu dalam konteks yang lebih jauh kan begitu. Tidak boleh kemudian dianggap tabu gitu dalam konteks ini, karena kaitannya dengan penghargaan yang sama, kita sama-sama sebagai manusia yang berhak untuk hidup gitu kan dalam konteks ini gitu, dan juga memiliki hak yang sama untuk berpendapat misalnya. Oke, sebagai pengantar awal mungkin teman-teman nggak ada masnya ya, ini mbak-mbak semua ya, mbak-mbak yang hadir di sini nanti bisa memberikan saling bertukar wacana mungkin begitu ya, sehingga nanti bisa lebih kaya gitu diskusinya. Terima kasih Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laili atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman jamaah sekalian ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan dengan Bu Laili terkait tema yang kita bawa pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Nama saya Maida. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan teologi feminis ya, atau feminis teologi. Apakah feminis teologi itu salah satu media gitu ya, atau wacana yang diusung untuk melakukan pendekatan, salah satu wacana yang diusung melakukan pendekatan kepada agama gitu. Apakah itu relevan apabila dibawa ke dalam pendekatan agama Islam gitu kan? Karena kan feminis teologi kalau dikatakan itu dia lahir dari kesalahpahaman penafsiran terhadap Bible ya Ibu ya.
gitu kan. Karena kan memang kalau di Kristen itu dulu itu memang perempuan itu sangat diperlakukan dengan tidak layak gitu ya. Tapi di Islam sendiri kan memang kalau dari awal itu perempuan memang sudah diagungkan gitu. Dan apakah relevan gitu. Kemudian pendekatannya itu apakah sama gitu Bu? Karena kan seperti kita tahu juga kalau misalnya di itu kan zalikal kitabul roibafi gitu, tidak ada keraguan di dalamnya gitu kan. Tapi kan ada yang melakukan pendekatan hermeneutik dengan seperti menampilkan ayat-ayat misoginis gitu. Itu apakah relevan atau apakah relate gitu dengan yang kita tahu bahwa memang Islam itu sudah memuliakan perempuan, dan di Indonesia sendiri perempuan sudah diagungkan gitu ya Bu ya, dikasih ruang haknya, seperti contohnya Ibu Megawati menjadi presiden gitu kan, Ibu Puan Maharani menjadi ketua DPR gitu. Ya terima kasih, mohon maaf kalau pertanyaannya agak distract Ibu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Saya tanggapi langsung saja, nggih. Ya. Mohon maaf, Mbak, siapa tadi? Maida. Oh ya. Baik, saya tanggapi langsung. Apakah ini relevan? Tadi saya menjelaskan bahwa di dalam kajian teologi feminis itu upaya prinsipnya sebenarnya sama Bu, menggunakan model interpretasi atau hermeneutik tadi. Cuman model hermeneutiknya yang kemudian berbeda. Artinya kalau kita melihatnya dengan sudut pandang seperti yang Mbak Maida katakan, itu modelnya kan seperti yang di pola recollection meaning sebenarnya. Kita tidak kemudian mencoba untuk mendomestifikasi, tapi lebih pada upaya untuk menemukan makna batin dari sebuah misalnya ayat tertentu atau kemudian mungkin hadis, mungkin begitu ya dalam konteks ini. Tetapi dari beberapa kalangan feminis melihat bahwa model yang recollection meaning itu sebenarnya tidak keluar dari jadi dalam tataran ini ya, relasinya itu kemudian hanya di tataran spiritualnya, tapi bahwa kemudian maksudnya relasi yang imbang itu dalam tataran spiritualnya iya diyakini itu, tapi nanti dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, politik itu akan sangat mungkin masih terjadi diskriminasi begitu. Nah itu yang kemudian di dalam perspektif sama-sama teologi feminis mencoba untuk menggunakan model interpretasi yang berbeda, yang kemudian polanya exercise of suspicion tadi. Dia memahami bahwa yang namanya misalnya dalam konteks ini Al-Quran ataupun hadis itu dipahami sebagai teks. Teks itu kemudian kalau tadi kita katakan ada unsur materialnya, ada unsur mentalnya begitu ya. Unsur mental itu kaitannya dengan ketika teks itu, ketika ayat begitu. Ketika ayat itu turun, ayat ini kan kemudian diturunkan dalam situasi sosial masyarakat yang seperti apa. Nah itu yang coba dilihat oleh perspektif teolog feminis yang satunya ya, yang bukan menggunakan model pertama. Yang dalam asumsi mereka, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena banyak tafsir-tafsir yang dianggap dalam tanda kutip itu diskriminatif. Misalnya ayat terkait dengan saksi, kemudian ya ini jadi perdebatan pro kontra masih iya, karena tadi saya bilang ngomong tentang isu gender dalam domain keagamaan tertentu itu isu yang sangat sensitif gitu. Kenapa? Karena kaitannya dengan keyakinan gitu. Tapi kalau kemudian kita mencoba untuk memahami bahwa tadi setiap hal yang kemudian kita lihat yang namanya tafsir itu hasil interpretasi manusia, yang kemudian itu kesepakatan dalam beberapa waktu mungkin ya, yang memang punya kapasitas dalam penafsiran begitu, ulama-ulama yang memang punya kemampuan untuk di sana. Tapi kan ketika kemudian kita melihat dengan pendekatan yang teolog teolog feminis yang model kedua, yang kemudian pendekatannya model kedua, mereka melihat bahwa ketika tafsir itu dimunculkan ada peluang juga bahwa akan ada kepentingan di sana. Jadi ketika kemudian coba dicurigai itu dalam tanda kutip mencoba untuk
kita mencoba untuk menemukan sebenarnya spirit dari ayatnya atau hadisnya itu apakah memang seperti itu toh gitu. Jadi tafsirnya itu ditanyakan lagi gitu, dipertanyakan ulang. Apakah memang tidak bias kepentingan di sana gitu. Kenapa? Karena asumsinya semua laki-laki yang menafsirkan gitu. Dan kemudian ketika ada sudut pandang yang kemudian kita tahu bahwa setiap pengetahuan itu kemudian akan memiliki klaim kepentingan di sana, kekuasaan di sana gitu. Sehingga itu yang kemudian perlu dipertanyakan terus gitu, dipertanyakan ulang. Tadi saya katakan bahwa menjadi sesuatu yang tidak tepat ketika sebuah hasil tafsir itu dianggap sudah final. Karena ibaratnya kemudian menyamakan tafsir tadi dengan teksnya. Sementara kebenaran teks itu kan yang absolut ya. Dalam konteks ini ya Al-Qur'annya misalnya, itu yang kemudian memang absolut. Yang kemudian kita coba dekati dengan tafsir. Nah, ketika tafsir itu kemudian sudah dianggap final, itu sebenarnya yang kemudian akan tadi masuknya ke jangan-jangan ada kepentingan di sana, kekuasaan di sana bermain. Itu yang dipertanyakan lagi oleh kalangan teolog feminis dengan model exercise of suspicion. Karena tujuan mereka adalah kita mencoba untuk mencari sebenarnya apakah betul spiritnya itu seperti itu gitu. Nah, ketika mereka menawarkan dengan gagasan yang ketika didemistifikasi misalnya ya, ayat-ayat atau mungkin tafsirnya tadi, coba didekati tidak sekedar dari dimensi teksnya, tapi konteksnya juga dilihat gitu. Jadi konteks tadi saya bilang konteks kenabian, konteks sosiokultural masyarakat, perilaku masyarakatnya seperti apa begitu ya. Itu yang kemudian jadi relate gitu ya, antara teks dengan konteks supaya tidak terlepas. Harapannya bisa menemukan makna yang memang benar gitu, yang memang sungguh-sungguh substantif gitu dari ketika sebuah ayat tertentu atau mungkin hadis tertentu itu diberikan begitu ya dalam konteks ini, atau misalnya firman itu muncul begitu. Jadi itu yang sebenarnya lebih ditekankan. Kalau dikatakan relate atau tidak, saya kira tetap relate ya. Ini kan kaitannya dengan upaya untuk membangun pemahaman yang lebih terbuka gitu ya, bahwa yang namanya tafsir sekali lagi itu tetap hasil kerja otak manusia, beda dengan Quran kan begitu. Ketika kemudian sudah dianggap final, itu sebenarnya sesuatu yang dalam sudut pandang saya ya, itu tidak begitu tepat. Kenapa? Karena pemikiran manusia itu kan sebenarnya juga terbatas. Dia juga terbatas oleh konteks waktunya dia, pengetahuannya dia, sosiokulturalnya dia gitu ketika menafsirkan tadi. Yang dalam konteks perkembangan zaman yang berbeda bisa jadi kemudian akan terjadi perubahan-perubahan gitu. Nah, spirit itu yang kemudian coba dicari gitu. Kalau kita lihat dalam konteks budaya masyarakat Indonesia, saya kira kondisinya memang berbeda dengan masyarakat barat ya. Jadi ketika women movement tadi bergerak, orang-orang di Inggris misalnya 1920 itu baru dapat hak suara gitu. Di tempat kita saya kira Raden Ajeng Kartini itu sudah mulai lebih dulu gitu kan, 19 berapa Raden Ajeng Kartini, lebih awal gitu kan. Dia mencoba untuk menawarkan gagasan-gagasan membangun kesetaraan dengan cara budaya masyarakat kita gitu, dengan belajar menulis dan seterusnya. Konteks budaya yang berbeda saya kira juga akan mempengaruhi pola-pola relasi gender yang kemudian terbangun. Kalau kemudian kita mencoba untuk menyamakan begitu saja juga tidak tepat ya. Apa yang terjadi di masyarakat barat begitu ya, atau mungkin juga di kawasan Arab dengan di Indonesia sendiri itu juga beragam gitu. Artinya kalau kemudian mengklaim model kesetaraan gender yang ideal itu seperti apa, itu juga kita harus lihat konteks masyarakatnya seperti apa gitu. Tetapi bahwa kemudian ada prinsip-prinsip universal yang kemudian kita sepakati bahwa orang itu setara ya, sama-sama sebagai makhluk Tuhan gitu kan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian punya hak yang sama untuk kemudian berpikir, punya rasionalitas yang sama, harus kemudian diberikan ruang untuk berkembang bersama begitu. Tidak hanya untuk kelompok-kelompok atau jenis kelamin tertentu. Saya kira spiritnya lebih ke sana. Mudah-mudahan menjawab nggih. Ya. Oke, terima kasih Bu Laili. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin kalau tidak ada saya ingin bertanya Ibu. Kan kalau kita sendiri di Indonesia kenal dengan yang namanya emansipasi. Nah, apa sih sebenarnya titik tolak perbedaan dari emansipasi ini dengan feminisme? Apakah emansipasi ini termasuk kebagian salah satu ideologi feminisme itu sendiri? Oke, terima kasih. Emansipasi itu kan kalau kita bisa katakan ya upaya untuk
ini melibatkan perempuan masuk ke domain publik begitu. Jadi mereka diberikan kesetaraan untuk bisa mengakses pendidikan, bisa bekerja di luar begitu ya, nggak cuman urusan dapur sumur kasur misalnya gitu ya, nggak cuman itu gitu, tapi mereka bisa bekerja kemudian memperoleh kompensasi yang setara gitu ya dengan laki-laki. Jangan karena perempuan lah ini gajinya lebih sedikit, ya enggak gitu dong gitu kan. Kan sama gitu. Wong mungkin malah ini ya kemampuan bekerjanya bisa jadi lebih bagus misalnya. Nah, emansipasi itu kemudian upaya untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa masuk ke domain publik. Asumsinya sebenarnya tidak jauh dengan yang dibayangkan oleh feminis liberal. Maka tadi saya bilang beberapa model yang digunakan di Indonesia di dalam pola pengaruh utamaan gender itu sangat dekat dengan gagasan-gagasan feminis liberal. Mungkin juga kaitannya dengan ini ya, paradigma pembangunan yang dipakai kan memang modernis gitu kan di Indonesia itu gitu. Sehingga gagasan pengaruh utamaan gender yang kemudian dikembangkan itu banyak sekali mengambil beberapa poin yang dibangun atau dikembangkan dalam pola feminis liberal. Akses pendidikan, kesehatan gitu ya, kemudian hak politik begitu kan, lebih ke arah sana gitu. Jadi gagasan yang dibawanya sebenarnya sama ya Bu ya? Gimana? Gagasan yang dibawa dengan feminisme itu sama? Iya, secara umum itu sama gitu. Itu lebih pada model gerakan yang digunakan dari turunannya ideologinya gitu ya. Jadi kalau ideologinya feminis liberal, model gerakan yang dipakai kemudian adalah dengan melakukan emansipasi. Nah, gitu. Oke, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Oke, masih tersisa waktu untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada mungkin Bu Laili bisa memberikan closing statement-nya, penutupnya terkait pembahasan pada sore hari ini karena waktunya yang sudah menjelang maghrib. Oke, baik. Pertama terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan. Paparan yang tadi saya sampaikan lebih pada upaya untuk membuka wacana begitu. Dan tentunya kalau tertarik ya nanti dibaca sendiri gitu bukunya ya karena sangat banyak gitu. Tapi yang kemudian perlu diingat adalah ketika kita mencoba untuk memahami tentang kajian gender ini, yang kemudian perspektif yang kemudian harus dibangun adalah kita mencoba untuk melihat dari beberapa macam perspektif tadi, sehingga ada keluasan wacana yang kita punya. Dari sana kemudian kita bisa meramu gitu ya, mana tahu sebenarnya yang tepat gitu dalam konteks ini gitu. Karena gagasan feminis ini kan terus berkembang dari waktu ke waktu, kemudian juga spirit utama yang ingin dibangun adalah membangun relasi yang adil secara gender itu tadi, supaya laki-laki dengan perempuan itu tetap bisa sama-sama leading gitu ya, sama-sama bisa berkontribusi, sama-sama bisa beribadah begitu dengan baik kepada Allah gitu, dan kemudian bisa membangun jati dirinya gitu dengan maksimal begitu. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kira saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari closing statement Bu Laili sendiri ini mungkin menjadi akhir dari sesi acara kita pada sore hari ini. Satu hal mungkin yang saya ingin kutip sedikit adalah dari Fatima Menisi tadi, perempuan itu tidak hanya dilahirkan dari laki-laki tapi untuk laki-laki. Gitu ya Ibu. Oke, saya Aryani sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.